Tadi saya di grogi main salah-salah kan. Nah, sebenarnya yang dilatih itu cuma satu sih. Kalau main musik itu harus apa? Harus senang sama musiknya, jadi jangan terpaksa. Artinya begitu. Enjoy, jangan bikin stres. Kalau mainnya salah, ya coba lagi. Jangan putus semangat. Selalu semangat kayak hidup ini. Iya, gitu. Jadi yang penting itu semangatnya. Jadi nggak ada yang namanya bakat. Sama aja, semuanya bisa dilatih. Kalau ada kerja keras, semua pasti bisa. Yang penting kita senang bisa jalanin hidup dengan baik. Ya, tekniknya ya. Tadi nanya teknik ya Kak. Iya. Latihan dasar. Latihan dasar itu kita harus tahu musik itu sebenarnya apa. Jadi bisa dicari tahu di Wikipedia, mungkin bisa buka. Musik itu adalah elemen, ada 6 elemen ya masalah. Dari apa namanya, harmoni, melodi, tekstur, warna suara, atau teknik-teknik dasarnya seperti main gitar, main biola, mencari bagaimana, semacam itu. Nah, jadi dasarnya yang paling penting dari semua itu adalah ritmik sebenarnya. Karena musik itu yang bikin kita goyang, bisa menikmati musik karena ritmiknya. Jadi kalau ritmiknya sampai hilang, udah langsung nggak asik. Jadi paling penting ritmik, kita harus paham benar namanya ketukan. Jadi buat yang baru-baru belajar, kayak ketukan itu penting banget. Ada yang namanya 1 ketuk, ada yang 2 ketuk, 4 ketuk. Itu harus benar-benar dihitung dengan baik. Digoyangin aja, intinya biar bisa menikmati lagu.
itu harus ritmik nomor satu. Kemudian ada dasar namanya melodi. Melodi itu kita harus tahu do re mi fa sol itu wajib banget. Jadi buat adik-adik ini yang lagi belajar main tangan nada itu penting banget ya. Jadi do re mi itu harus hafal biar kita bisa tahu, bisa nyari lagu sendiri. Jadi kita nggak asal main doang. Jadi kita tahu mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi, itu penting banget. Jadinya apalagi itu melodi, harmoni itu chord. Chord tuh harus tahu kita main di mana chordnya, tangan nadanya. Misalnya ada C mayor, ada D minor, bisa bedain yang namanya minor yang bunyinya lebih serem, mana bunyinya lebih sedih. Kalau major itu bunyinya lebih happy gitu, mesti tahu. Jadi kayak ada chord namanya mayor, minor, terus dominan, ada diminis. Itu sebenarnya 4 itu aja cukup, nggak perlu yang aneh-aneh. Jadi ritme itu Tempo beda lagi. Oh, beda lagi. Tempo itu kayak cepetnya gitu, kayak jantung mau main di mana nih. Oh, jadi beda ya ritme sama tempo itu. Kalau ritme kan ya misalnya kayak dangdut, tet gitu kan. Kalau misalnya ritmenya, misalnya musik klasik gitu, itu ada banyak. Ya, nah itu gimana tahu. Kalau nggak bisa bedain nanti jadi repot. Mau mungkin improvise atau mungkin mau apa ya, mau mainnya gitu, jadi feelnya nggak dapet gitu, jadi kayak suka-suka aja gitu kan, nggak bagus gitu. Harus bisa bedain. Ada yang triplet. Ya. Iya. Nah, jadi belajar musik itu tadi dasarnya basic dari latihan itu tadi udah disampaikan ada 4 yang penting. Jadi harus pegang nih adik-adik, jangan main seenaknya juga. Nah, makanya perlu guru ya. Perlu guru. Motivasi. Untuk motivasi juga belajar yang benar. Benar. Ya, oke, saya puas sih. Ya, untuk yang selanjutnya itu belajar musik di rumah, durasi berapa lama per hari? Kira-kira idealnya latihan di rumah itu berapa lama? Ya kayak yang udah jago-jago, saya punya banyak teman ya yang beneran udah jadi musisi hebat tuh. Dia udah hebat banget tapi latihan bisa 8 jam sehari. Itu gimana itu? Saya aja nggak bisa. Iya, jadi tergantung motivasinya sebenarnya. Kalau dia pengen main musiknya serius sampai yang musik itu kayak nggak ada habisnya, kayak misalnya saya ini udah jauh gitu, tapi tetap pasti ada di atas langit, masih ada langit, pasti selalu ada sebetulnya, ada PR-nya terus sebetulnya buat dilatih. Jadi relatif waktunya, bebas, tergantung mood. Bisa dibilang tergantung mood. Kenapa? Karena kalau kita udah capek, kita paksain latihan juga kayaknya nggak bagus sih, menurut aku nggak bagus. Jadi semua harus dilakukan dengan senang sih, harus moodnya dapat, tapi harus ya ada target yang paling penting. Ya mau targetnya kecil, targetnya besar, itu bebas. Ya, jadi visi itu harus ada. Ya kayak kita lah di sehari-hari gitu kan, hari ini makan gitu kan, kalau makan lapar gitu. Filosofi terus Iya. dikaitkan dengan hidupnya. Dan itu Bapak Ibu, jadi bahwa latihan itu tidak boleh dipaksakan. Iya. Jadi salah ya kalau sama kok kamu nggak latihan nih tiap hari. Nah, dilihat kondisi beberapa Bapak Ibu sekalian. Kalau lagi capek mungkin bolehlah dikasih waktu, kelonggaran waktu. Tapi kalau memang dia mau, oke, boleh latihan. Jadi nggak mesti harus setiap hari. Iya, tapi waktunya diatur aja. Diatur aja. Biar kayak ya, kayak makan. Kan ini makanan rohani gitu kan. Oke, untuk latihan itu tadi ya. Jadi diatur saja lebih bagus ya. Diatur. Tidak dipaksakan. Jangan dipaksa, pokoknya harus dapet yang targetnya. Misalnya hari ini mau kalimat ini lancar, nah ya udah satu kalimat aja cukup, gak usah satu lagu, itu terlalu muluk-muluk ya gitu. Sekalimat aja gitu. Oh, kalau udah dirasa puas, sudah ada kemajuan ya. Yang tahu sih sebenarnya cuma yang lagi belajar. Yang tahu yang lagi belajar. Jadi yang lagi belajar ini harus punya target intinya gitu. Jangan karena orang tuanya galak nih kayaknya enggak lah gitu lah ya.
kayaknya harus lebih dari dirinya, harus lebih dewasa lah belajar. Karena dari dulu juga aku bukan dulu di awal dipaksa latihan sama orang tua gitu kan, ayo latihan. Nah kalau nggak seneng kan juga nggak dapat gitu, nggak nambah ilmunya. Jadi di saat saya pengen bisa ya pasang target kejar gitu. Adik-adik dengar ya, apa kata Kak Vincent, semua tergantung dari adik-adik sendiri ya, bukan papa mama. Jadi papa mama support ya, adik-adik harus punya tanggung jawab, itu yang penting ya. Harus dilatih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak. Ini untuk mengatasi jenuh. Ya tadi kan ada kaitan sih, supaya kalau moodnya nggak tidak. Nah ini untuk mengatasinya gimana caranya? Pertama cari lagunya beberapa, jangan yang dikasih PR doang ibaratnya. Kalau lagunya itu nggak asik nih, ya udah. Maksudnya jadi ada variasi gitu. Jadi yang lagi suka misalnya lagu yang lagi viral hari ini misalnya apa gitu, Bunga Maaf saya kasih. Nah itu langsung cari gimana belajar, bisa di Google sekarang banyak, nggak mesti guru doang, buka internet YouTube itu semua udah kelihatan semua. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi kan bisa tanya sama gurunya, bisa ya belajar sendiri intinya, jangan sampai bosan. Harus ada itu jatuhnya target ya, target misalnya ini pasti nggak akan bosan. Kalau ada target tuh nggak akan bosan. Harus capek ya. Iya, kayak capek aja udah hilang capeknya gitu ibaratnya kalau kita benar-benar suka ya. Iya. Jadi jangan sampai jenuh. Kalau jenuh ya udah bubar gitu. Jadi harus benar-benar punya target ya. Target ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya Kak, ini untuk gitar klasik sama gitar akustik itu perbedaannya apa aja ya? Kalau gitar klasik nilon sebenarnya kayak yang Di belakang. yang biasa yang gitar klasik. Kalau yang sebelahnya itu akustik, dia sebenarnya steel kawat, bodinya bolong. Nah kalau yang saya pakai ini gitar listrik jatuhnya, dia bodinya suaranya masuknya lewat ini, dicolok itu lewat pickup. Ini namanya pickup, ini tangkap gitaran, begitu bedanya. Sama di tangannya juga ya beda, ini lebih kecil ya, kalau gitar klasik lebih lebar. Tapi biasanya yang pemula belajar itu pakai gitar klasik. Kenapa? Karena senarnya empuk, nggak sakit. Senar nilon itu kalau dipencet sama kawat lebih sakit kawat gitu. Cuman tergantung settingnya sih, balik lagi semuanya tergantung gitarnya bagus atau enggak. Makanya beli Yamaha ya. Ya, Yamaha rata-rata gitarnya enak sih, dia nyaman karena didesain untuk orang Asia. Kalau gitar yang kayak gini nih agak bukan orang untuk Asia sebenarnya, untuk Eropa gitu. Jadi dia lebih panjang, lebih lebar. Tapi kebetulan karena jari saya agak panjang ya, jadi cocok gitu. Cuman kalau buat awal-awal anak-anak kecil, Yamaha ini enak banget, empuk, kecil. Iya, untuk belajar bagus ya mana ya? Bagus Yamaha ya. Standarisasinya. Dia standarisasinya paling bagus mungkin sampai saat ini. Baik, oke, untuk yang terakhir nih ya. Nah, ini kan biasanya orang tua kan suka kalau les itu tanya, ini anak saya bakat nggak ya? Nah itu pertanyaan tuh sering banget. Iya. Nah, ini saya lempar ke Kak Vincent. Iya. Kalau belajar gitar itu perlu bakat apa semuanya bisa belajar gitar? Bisa dong, semuanya bisa. Karena kan balik lagi, kita bukan ngejar jagonya, kita itu ngejar kepuasannya. Kadang kita nggak usah perlu jadi yang paling jago, ya nggak masalah. Kan kita senang lakuinnya. Jadi nggak ada masalah untuk harus sampai harus kayak orang ini. Kalau jago, ngomongin jago itu nggak ada habisnya, pasti ada lagi di atas langit, ada langit gitu. Jadi bakat itu ya nggak penting, yang penting passion itu apa ya? Semangatnya gitu ya, semangatnya suka apa enggak dilakuinnya, harus senang hati aja. Kan tujuannya buat menghibur. Musik balik lagi entertain, musik adalah untuk menghibur diri juga ya.
nomor satu diri sendiri. Kalau saya nggak bisa hibur diri saya, gimana mau hibur orang gitu kan? Iya, jadi itu ya, bakat itu banyak sih saya mengalami juga bagian admin. Ini bisa terakhir nggak ya, kira-kira anak saya bakat nggak ya? Itu sering banget pertanyaan itu. Sebenarnya nggak bisa. Dan alat juga di rumah harus ya, Iya. supaya progresnya cepat. Kalau itu lama nanti. Iya, nantinya nggak suka lihat alatnya. Alat ini kan personal, kayak saya lagi nyanyi, ibarat ini pita suara saya gitu. Kalau saya nggak punya pita suara, mau ngapain ibaratnya? Mendingan apa ya? Ya nggak usah, harus punya alat, Iya. harus Itu, totalitas. Bapak Ibu. Jadi jangan sampai biar les dulu deh. Kita lihat nih perkembangannya baru punya alat. Nah itu hal yang salah. Gitu. Jadi bisa disiapkan dulu supaya anak ini juga terbantu seperti Kak Vincent. Ini nyawanya. Ya. Oke. Saya kira kalau pertanyaan saya cukup. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mau nanya nih, boleh. Ada unek-unek atau curhat, boleh curhat. Kayak Mama Dede, curhat ke Kak Vincent kalau ini. Oke. Untuk selanjutnya. Untuk siang ini kami akan bawakan sebuah lagu berjudul Brazilian Blues karya siapa? Stachiro. Jadi tadi sesuai yang Mr. Vincent bilang bahwa musik itu harus mengenal ritme. Jadi salah satunya adalah ritme dari negara Brazil. Semoga suka. Selamat menikmati.
kita berikan kesempatan. Yang mau nanya, Boleh. Ayo Bapak Ibu, kesempatan nih. Curhat boleh deh, di rumah seperti apa anak-anak, latihannya boleh, mau silakan. Saya kasih voucher kalau yang berani tanya. Maaf ya Pak. Baik, Kak Vincent, mau nanya, tadi kan kakak bilang kalau anak di rumah jangan dipaksa juga untuk latihan ya. Tapi kan kalau nggak latihan kan kita juga ini juga ya, maksudnya gergetan juga ya kalau misalnya nggak latihan nanti nggak tambah baik gitu. Nah, jadi gimana ya tipsnya supaya mereka tetap mau latihan tapi kita nggak marah-marah untuk nyuruh mereka latihan gitu. Terima kasih. jadi supaya nggak dipaksa itu sebenarnya latihannya kasih tahunya itu lebih ke gimana, maksudnya lebih ngasih tahu bagaimana cara ngatur waktunya mungkin ya. Kayak misalnya lebih, kita kan orang tua, jadi kita ngasih tahu anak itu supaya bisa semuanya kebagian, diatur waktunya dengan baik. Gimana caranya supaya nggak capek, atau tidurnya cukup, makannya nggak terganggu, hatinya senang. Nah itu harus dipuaskan semuanya, bisa dibilang gitu. Jadi kalau ada waktunya bisa dilatih, dikasih tahu yang baik, maksudnya dalam arti dikasih tahu yang baik tuh dimengerti anaknya. Oh kamu kan udah les nih, kamu udah memilih alat musik ini misalnya gitu. Nah jadi kamu harus sediain waktu untuk berlatih, at least seminggu sekali itu udah cukup banget menurut saya. Itu udah sangat cukup, karena dulu saya juga latihan seminggu sekali itu bisa aja, asal moodnya diatur, waktunya pas lagi moodnya dapet, ada waktunya bisa ya, itu udah bagus banget. Seminggu sekali itu udah bagus banget gitu. Tahu sendiri ya sekarang, anak sekarang sibuknya minta ampun kan. Iya. Ya, sekarang nggak kayak dulu, kayaknya dulu nggak banyak les gitu segala macam. Nah tapi kalau yang namanya udah milih ya harus tanggung jawab ya. Tanggung jawab tuh lebih ke bisa manage waktu itu loh. Waktu itu emang sulit banget untuk diatur ya. Jadi sampai sekarang aja saya masih susah ngatur waktu sebenarnya, karena sibuk kan, ibaratnya ada aja kerjaannya gitu. Misalnya di sini nanti ngapain, kayak pokoknya bikin sendiri lah kegiatannya. Nanti tiba-tiba pengen main, nanti tiba-tiba pengen naik motoran gitu. Nah, ada aja bikin, asal aja bikin. Nah, tapi saya pastiin kalau semuanya itu nggak mengganggu apa yang saya udah ada di kepala gitu. Jadi saya emang latihannya mungkin jamnya nggak tentu kalau udah kayak saya ini ya, udah gitu. Nah tapi kan dulu saya udah emang dilatih dari kecil sama orang tua saya, kalau udah melakukan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Ya jangan setengah-setengah. Kalau mau setengah-setengah ya ada setengah. Ya setidaknya bukan nggak ada sama sekali gitu. Jadi tetap harus ada dilatih. Hari ini saya tiap hari, saya ingat banget ditanya sama orang tua saya, kamu hari ini, Vincent, kamu dapat apa hari ini? Kamu belajar apa? Saya tiap hari ditanya begitu. Saya baru ngerti sekarang pas sudah gede ini, kenapa ya nanya kayak gitu mulu ya. Ternyata emang kita setiap hari itu harus nambah ilmu, karena makin ke atas itu makin berat hidup. Jadi ilmunya harus makin nambah. Ya contoh kayak saya main, misalnya mainnya saya gini-gini aja terus, ya nggak ada yang mau pakai saya ibaratnya, jari juga pada kaku, nggak ada yang mau dengerin musik, ya udah saya jadinya begini terus gitu. Jadi emang gak usah gurunya, gak usah muridnya, ibaratnya gurunya aja latihan, ibaratnya kasih waktu tetap, walaupun mungkin nggak pasti gitu, kadang seminggu mungkin nggak latihan ya nggak apa-apa, tapi setidaknya punya target itu sih paling penting. Tetap harus dari keinginan anaknya,
ditumbuhkan gitu, jadi di manage waktunya. Iya. Bill jangan setengah-setengah, nggak bakal jadi. Jadi harus benar-benar konsisten. Ya. Bu, saya kasih voucher ya, Bu. Mohon maaf. Di Januar udah jadi murid relasi dari kecil. Nah, kan mayoritasnya saya tuh piano, tapi saya juga vokal, terus saya juga belajar violin. Nah itu setiap latihan piano, kadang saya tuh kalau ngeliat orang yang lebih jago, saya tuh kalau berekspektasi sampai kalau yang pianonya yang lagunya cepet, saya buru-buru mainnya. Pernah kejadian tahun 2024 tuh saking pengen cepet selesai gitu, terlalu lagi berekspektasi, ujung-ujungnya bukannya nikmati, saya jadi stres sendiri. Itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Bagus, ini curhatan murid. Iya, dari kecil lo belajar. Silakan dijawab, Kak. Ini curhatan saya juga Oh, sebenarnya. udah silakan, Kak. Itu fase-fase itu tuh pasti kita dapat tuh yang namanya pemain musik, yang namanya belajar musik itu harus dapat. Jadi itu rasa yang bagus itu sebetulnya. Untuk bisa merasakannya itu nggak semuanya bisa merasakan kesedihan itu sedih banget. Buat saya dulu sedih banget. Ini kenapa sih main saya nggak jago-jago, gini-gini terus gitu ibaratnya. Gitu kan? Nah jadi solusinya cuma satu, benahin otak. Itu gimana? Benahin otak maksudnya mindset itu kan, itu mindset. Jadi kalau saya nggak keren, berarti aku bukan apa-apa gitu, ibaratnya gitu. Nah jadi yang paling penting ya balik lagi nih, jadi agak-agak religi ya. Jadi jadi sebenarnya si jelek-jeleknya kita, mindsetnya ya kita itu berharga gitu. Sejelek-jeleknya kita itu kita berharga. Parah-parahnya kesalahan kita di dunia ini kita berharga, kita berguna gitu. Kalau nggak mikir begitu, kita bisa gila. Iya bisa gila, bisa stres sendiri. Jadi ya udah jalanin aja apa yang kita kira kita bisa lakuin sekarang ke depannya. Kita pikirin ibaratnya mau mikir yang jago nih, mau itu kan jatuhnya kayak aduh dia jago. Nah kita juga harus lihat ada yang nggak bagus juga loh. Bahkan di luar sana ada yang mau ngomong aja susah ibaratnya gitu. Mau ya banyak orang disabilitas gitu. Jadi kita harus adil sih sebenarnya. Melihat yang bagus, yang jelek, yang biasa aja, lihatnya ya semuanya sama aja gitu. Karena saya hidup untuk diri saya sendiri, untuk keselamatan saya sendiri, bisa dibilang gitu. Nomor satu saya dulu. Jadi kalau saya pikirnya yang bukan-bukan, boro-boro jago, yang ada capek sendiri, sedih sendiri, terus orang lain melihatnya juga jadi gregetan karena mukanya jadi jelek, ya gitu-gitu deh. Efeknya kemana-mana. Jadi emang harus bodo amat. Orang gua suka musik ya udah gua latihan, udah gitu aja. Gak usah Ada harus jadi diri sendiri itu lah. ya, jadi diri sendiri. Motivasinya dari diri sendiri. Jadi diri sendiri. Oke, ini saya kasih voucher buat Anas. Iya. Udah tadi ada dua mewakili orang tua dan siswa. Saya kasih kesempatan satu lagi, boleh? Oh ya, silakan Ibu. Saya baru apa-apa, masih bulan. Tapi dari mulai, dia memang dari 2 tahun sudah selesai. Tapi ketika les, kok seperti masih suka, cuma ekspektasi mungkin ibunya terlalu ekspektasi. Kalau udah suka, saya pikir gimana dia pas belajar. Tapi pas belajar, minus nih, benar kakak, minimal seminggu sekali. Ya bukan, seminggu sekali, nggak lebih dari setengah jam. Pada hari yang sama aku pergi les. Jadi latihannya cuma itu setengah jam paling lama ya. Kalau dia udah merasa bisa ya udah. Jadi saya pikir kan kalau saya dulu kebetulan ya elektron, walaupun saya udah bisa tapi latihannya itu masih saya lakukan. Nah ini menurut saya ketika tidak, kalau udah bisa ya udah pas. Ada lagi ya bang, lagu baru gitu. Bener banget nih. Dia sama kayak nanti dia cari suka lagu apa kebetulan. Nah anak sekarang lagu TikTok yang dia, nah dia ini bener sih cepet, bisa dia cepet.
gitar klasiknya, lagu-lagu klasik gitu, ini tuh lagu-lagu hip-hop ya. Kira-kira gimana untuk punya nggak tipsnya gitu kalau waktu kecil kan sama-sama makin mungkin punya pola pikir yang sama, gimana caranya tidaknya menimbulkan motivasi lah gitu. So orang tuanya nih kayak nyolek motivasinya tuh gimana sih? Iya. Ya sebenarnya mamanya nggak salah, ibunya ini nggak salah. Bagus punya ekspektasi, gantungkan kan tipis tinggi-tingginya ibaratnya gitu, bagus, nggak ada masalah. Tapi kan anaknya sukanya lagunya nggak yang kayak begitu, bisa dibilang gitu. Gini, ngomongnya klasik ya, tadi bahas klasik itu sebenarnya kan sebuah era. Kalau bisa dibilang klasik itu jadul, retro, jadul, makanya itu disebut musik klasik. Di zaman dulu itu yang kalau mungkin zaman dulu ada TikTok, itu musik klasik itu yang masuk TikTok gitu, ibaratnya begitu. Nah karena zamannya sekarang musik-musik pop, musik-musik apalah ibaratnya yang sekarang ini ya anak sekarang jadi lebih interestnya ke sana gitu ibaratnya. Nah tapi balik lagi, kita harus kasih tahu musik itu ya nggak cuma itu gitu, ada macam-macam. Sebenarnya bukan berarti dia belajar musik TikTok terus skillnya jadi nggak terasa, itu bukan begitu juga, nggak begitu juga, itu juga susah gitu. Setiap genre, setiap bidang yang ditekunin itu punya kesulitannya masing-masing dan susah gitu. Jadi begitu. Jadi misalnya tadi Kazaki bilang dia ngajarin anaknya lagu begitu, itu bagus gitu. Karena yang paling penting mungkin anak-anak umur segitu yang penting sukanya dulu. Suka itu tuh sulit ya. Anak umur segitu kadang suka tuh untuk dapat sukanya tuh susah gitu. Gurunya galak dikit aja udah anaknya langsung males gitu ibaratnya. Dulu saya ingat soalnya zaman dulu saya punya guru matematika nih. Waduh, kok gurunya begini udah males sama belajar sekalian. Jadi begitu malah jadi kesel sendiri gitu kan. Nah, jadi Kalau kakak ngajar nggak? apa? Kalau kakak ngajar nggak ngajar? Apa? Nggak galak kan? Gak apa? Kalau ngajar nggak galak kan? Oh, kadang bisa galak kalau muridnya bisa digalakin. Jadi saya lihat muridnya, kalau muridnya bisa digalakin, ya saya galakin, saya push dikit. Tapi kalau udah kayak mau nangis gitu ya, ya saya tahan-tahan lah. Kan yang penting saya punya prinsip gitu, kalau ngajar yang penting sukanya dulu itu harus dapet gitu. Tapi tetap harus di-push juga, tapi pushnya jangan sampai jatuh itu ibaratnya. Gitu. Jadi ekspektasinya bagus, nggak masalah. Coba mainin ini ya nggak apa-apa, nggak suka lama-lama juga nanti dia gedean dikit juga penasaran, pengen nyenengin ibunya kan. Aduh ibuku suka lagu ini, aku mainin kan langsung. Nggak apa-apa ya sekarang yang dia suka dulu. Bagaimana Bu? Puas ya? Bisa kasih voucher ya Bu? Terima kasih. Jadi intinya sebenarnya bukan galak ya Kak, disiplin ya kan? Iya. Harus benar-benar punya tanggung jawab. Ini kayaknya ya ini waktunya sudah. Kalau tanya langsung ke gurunya boleh, silakan. Terus kalau belajar musik itu klasik tadi bisa diselingi pop kan? Bisa. Kalau untuk supaya membangkitkan semangatnya. Ya, oke. Ya, untuk menutup sesi dari klinik ini, kita akan tampilkan kembali duet dari Kang Vincent dan Kang Army